Bu, tapi akhir-akhir ini saya agak bingung Bu dengan pelajaran di kelas. Alhamdulillah, kalau misalnya kamu lagi baik-baik saja dan kamu masih semangat untuk datang ke sini ya. Sebelum itu, saya mau memperkenalkan diri saya lagi. Dulu, saya di sini Sakila Ramadhani sebagai guru konselor yang akan membantu kamu. Sebelum masuk ke sesi selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit asas yang ada dalam sesi konseling ini. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang berarti apa yang kamu ceritakan semua akan terjaga rahasianya. Lalu ada asas keterbukaan, yaitu saya berharap kamu dapat terbuka untuk bercerita kepada saya. Dan yang terakhir ada asas kesukarelaan. Asas ini berarti kamu harus dengan sukarela berbagi cerita kamu dengan saya. Boleh diceritakan Sevana bagian mana dari pelajaran yang mungkin terasa sangat sulit untuk kamu pahami? Saya sering kesulitan memahami pelajaran matematika Bu. Saat guru menjelaskan saya merasa bisa mengerti, tapi begitu mengerjakan soal sendiri itu saya bingung Bu, ini mulai dari mana gitu. Jadi kamu merasa sebenarnya kamu bisa gitu ya ngikutin penjelasan itu dari awal, tapi kamu tuh bakal merasa kesulitan saat mencoba menerapkannya ke diri sendiri atau saat mengerjakan tugas atau PR begitu ya. Iya Bu, kadang saya juga jadi malas belajar karena merasa nggak mampu aja Bu sama pelajarannya gitu. Oke, saya ngerti banget. Perasaan itu wajar, apalagi kalau kamu sudah berusaha, tapi hasilnya masih belum sesuai sama harapan yang kamu inginkan. Tapi saya senang kalau kamu memang masih mau mencobanya. Menurut kamu, apa yang biasanya membuat kamu merasa kalau kamu tidak mampu? Mungkin karena saya melihat teman-teman bisa menjawab dengan cepat Bu, sedangkan saya lambat, terus sedang saya butuh waktu lama gitu Bu. Jadi saya tuh minder, kayak merasa bodoh gitu aja Bu. Terima kasih kamu sudah jujur akan hal itu. Setiap orang itu punya tempo belajar yang berbeda, nggak semuanya sama. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa Allah menilai usaha bukan hanya hasil. Dalam Al-Quran, surat An-Najm ayat 39 disebutkan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi berarti selama ini bahwa kamu tuh sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, itu aja tuh udah bernilai ibadah loh di sisi Allah. Iya Bu, saya baru sadar kalau belajar itu bisa jadi ibadah ya. Iya, itu betul banget, betul sekali ya. Niatkan belajar itu untuk mencari ilmu dan mendekatkan diri kamu kepada Allah. Insya Allah setiap langkah kamu bakal diberkahi. Kalau boleh tahu bagaimana cara kamu belajar selama ini? Biasanya saya hanya membaca ulang catatan Bu, kadang saya juga tidak latihan soal karena takut salah. Mungkin itu salah satu hal yang bisa kita ubah ini ya. Salah itu bagian dari proses belajar. Bahkan para ulama besar pun memulai melalui banyak kesalahan sebelum menjadi ahli ilmu. Bagaimana kalau nanti kita buat jadwal belajar baru yang lebih teratur dan kamu mulai dengan latihan soal yang sederhana dulu nih? Boleh Bu, saya ingin coba cara itu Bu. Oke, bagus. Saya senang mendengarnya bahwa kamu mau mencoba cara itu. Jangan lupa juga untuk berdoa sebelum belajar dan membaca doa agar diberi kemudahan untuk memahami ilmu dan pelajaran. Allah itu maha menolong hambanya yang bersungguh-sungguh. Terima kasih Bu, saya merasa lebih tenang dan semangat lagi sekarang. Alhamdulillah, ingat ya kalau nanti kamu misalnya merasa kesulitan lagi, kamu boleh datang ke saya kapanpun, kapan saja. Kita nanti bakal cari solusinya bersama-sama lagi ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas nasihat dan doanya. Sama-sama, saya juga terima kasih kembali. Semoga Allah selalu memudahkan setiap langkah belajarmu. Terima kasih ya sudah datang. Ya, terima kasih Bu, saya pamit ya Bu. Iya, sampai berjumpa kembali. Iya.